Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih buat teman-teman yang terus memantau video-video terbaru dari YouTube channel Mimbar Intelek. Nah, pada video kali ini saya mau sedikit memberitahu informasi terkait pemberitahuan layanan usulan jabatan akademik dan kepangkatan, di mana ada beberapa komentar yang menyebutkan bahwa apakah untuk pengusulan jabatan akademik khususnya untuk lektor kepala itu tidak lagi membutuhkan jurnal internasional ya, atau jurnal internasional bereputasi. Nah, di sini sepertinya ada sedikit miskomunikasi ya antara apa yang informasi yang didapatkan sama yang ditampilkan sama kenyataan yang ada di lapangan. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, berdasarkan surat ya nomor 8592 nomor garis miring LL.3 garis miring DT.04.01 tahun 2024 per 12 Desember 2024 itu menyebutkan di sini ada mekanisme yang berhubungan terkait dengan pengusulan ya jabatan akademik ke asisten ahli dan lektor ya, baik kepangkatan pratama maupun yang kenaikan yang dibuka pada laman ini ya sampai tanggal 24 November. Nah, di mana proses pengusulan kepangkatan dosen golongan 3 ini dibuka kembali di laman ini, dan untuk kepangkatan golongan 4 masih menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian. Nah, dari beberapa komentar yang menyebutkan bahwa ketika surat ini diterima, kemudian mereka itu membuka ya situs Sistar, di mana kalau kita lihat di sini, khusus untuk dalam tahapan pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen dan lektor kepala dan guru besar, ini beberapa video atau beberapa minggu kemarin itu saya sudah pernah menyampaikan terkait dengan mekanisme pengajuan ke lektor kepala maupun guru besar ya di gelombang kedua. Di sini memang tidak tertulis ya adanya. Khusus kita membahas yang lektor kepala itu tidak tertulis adanya syarat khusus untuk lektor kepala itu membutuhkan jurnal internasional ataupun jurnal internasional bereputasi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui dulu bahwa ketika dosen-dosen itu ingin mengajukan kenaikan jabatan akademik menuju ke lektor kepala dengan pendidikan terakhirnya itu adalah S2, maka yang bersangkutan tetap harus mewajibkan untuk syarat khususnya itu adalah harus memiliki jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional, baik itu terutama sebagai penulis pertama ya. Sedangkan bagi dosen-dosen yang pendidikan terakhirnya itu adalah lulusan S3, maka cukup dengan menggunakan jurnal nasional minimal terakreditasi Sinta 2. Nah, itu. Nah, meskipun di sini itu tidak tertulis bahwasanya harus melampirkan atau menunjukkan jurnal internasional ataupun jurnal internasional bereputasi, tetapi Bapak Ibu kenyataan di lapangan ketika nanti asesor itu menilai itu tetap meminta di situ ya, tetap meminta karena ada form isian yang harus melampirkan URL dari jurnal yang Bapak Ibu sampaikan untuk di syarat khususnya. Jadi sepertinya karena di video beberapa minggu saya itu ada tulisan jurnal internasional ya, sama halnya yang ini ya. Untuk yang ke guru besar itu ini yang difasilitasi itu adalah kalau misalnya seseorang itu setelah lulus S3 ya, jadi kemarin saya pernah mengupload video bahwa semua kinerja selama S3 Bapak Ibu itu bisa dijadikan atau bisa diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk ke lektor kepala ataupun ke guru besar. Nah, untuk dosen yang lulus S3 itu minimal baru boleh ya mengajukan, maksimal baru boleh, minimal ya, baru boleh mengajukan kenaikan jabatan akademik itu 3 tahun setelah lulus. Nah, itu yang dibutuhkan adalah hanya cuma satu jurnal internasional bereputasi ya. Jadi kalau dulu itu dibutuhkannya adalah 2.
Nah, sedangkan untuk yang sekarang itu cukup satu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang ingin mengajukan kurang dari 3 tahun? Maka syarat khususnya itu harus ditambah satu lagi, jadi dua. Ya, kalau misalnya hanya cuma 2 tahun baru sudah bisa mengajukan ya kenaikan jabatan akademik, baik itu ke lektor kepala maupun ke guru besar, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau teman-teman dosen yang posisinya saat ini itu adalah sedang tugas belajar, kemudian mau setelah lulus itu kemudian mau mengajukan kenaikan jabatan akademik baik itu ke lektor maupun ke guru besar kurang dari 3 tahun, maka tetap wajib harus menambah jumlah publikasi dari apa yang disyaratkan. Jadi kalau yang sebelumnya hanya cuma satu, kalau mau menambah ya tambah satu lagi gitu. Jadi perlu lagi saya tekankan bahwa khusus untuk yang lektor kepala, Bapak Ibu, meskipun di sini tidak tertulis ya adanya jurnal internasional, harus dibutuhkan jurnal internasional, tapi ketika Bapak Ibu mengajukan kenaikan jabatan akademik, itu perlu Bapak Ibu harus melampirkan jurnal internasionalnya sebagai syarat khusus. Nah, sayangnya ini mungkin belum diketahui juga oleh, saya tidak tahu apakah teman-teman dosen yang sudah lolos kemarin sebagai asesor nasional itu, asesor PAK nasional itu, apakah sudah mengetahui bahwa kalau untuk syarat ke guru besar itu semestinya ya jurnalnya itu adalah jurnal bukan hanya yang terindeks Scopus, Bapak Ibu, atau yang masuk dalam golongan jurnal internasional bereputasi, tetapi harus memiliki indeks SCI ya, Science Citation Index gitu ya, bukan Emerging Social Citation Index gitu. Itu beda ya. Jadi kalau SCI itu bisa dijadikan syarat untuk ke guru besar, sedangkan ESCI itu tidak bisa dijadikan syarat untuk ke guru besar ataupun yang lain gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan juga oleh teman-teman dosen gitu ya. Nah, itu yang ada. Nah, sedangkan ini kalau kita lihat periodisasi untuk pengajuan gelombang kedua itu ya sudah lewat, karena proses pengajuannya itu kan mulai dari September ya, kita menyiapkan segala-galanya itu. Nah, itu sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Ini adalah tahapan-tahapannya, jadi Bapak Ibu bisa mengecek di sini untuk yang gelombang 1, sedangkan ini adalah untuk yang gelombang kedua itu. Nah, ini file-file yang dibutuhkan di dalam ini ya, di dalam proses pengajuan. Yang saya tidak setuju itu ini, satu itu adalah resume disertasi. Ini seakan-akan kok kita lulus itu tidak ini ya, tidak dipercaya gitu ya. Kita kan bukan ini ya pejabat yang tiba-tiba hanya kuliah dalam waktu singkat kemudian mendapatkan gelar, bukan kan? Karena kita melalui prosesnya yang berdarah-darah gitu kan. Nah, kemudian yang tidak saya setuju juga dalam pengajuan kenaikan jabatan akademik itu adalah setiap kali publikasi itu harus tetap melampirkan hasil cek plagiarismenya atau Turnitinnya. Itu juga yang saya tidak setuju. Kenapa demikian? Karena ketika artikel kita itu sudah publish, maka sudah memenuhi standar berdasarkan jurnal tersebut, dan jurnal tersebut sudah pasti menggunakan Turnitin untuk menganalisis atau aplikasi yang lain untuk menganalisis plagiarismenya. Karena masing-masing jurnal itu punya kewenangan tersendiri, setidaknya kalau secara global itu tidak boleh lebih dari 20%. Itu secara global, semua jurnal. Itu. Nah, berarti kalau misalnya dia sudah berhasil publish di jurnal tersebut, berarti dia sudah memenuhi minimal untuk standar plagiarismenya itu sudah sesuai dengan jurnal yang mereka terapkan, seperti itu. Itu yang ini. Ya. Jadi itu yang saya tidak habis pikir, kenapa kok masih tetap meminta hasil scan plagiarismenya. Itu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Dan ini dokumen ini yang saya sebutkan tadi ya, dokumen hasil cek plagiarism ini yang saya tidak paham kenapa kok harus masih menggunakan ini. Jadi mungkin ini bisa menjadi pertimbangan ya buat teman-teman yang
saat ini sedang posisinya itu sebagai reviewer PAK nasional, mungkin ini bisa disampaikan bahwa untuk scan plagiarism itu menurut saya sudah tidak diperlukan ketika memang jurnal itu sudah publish ya. Kalau kita berbicara bahwa jurnal itu, artikel itu belum publish ya, maka kita tetap harus melampirkan atau men-scan dulu hasil hasil plagiarismnya ya, melalui Turnitin atau aplikasi yang lain, sehingga kita bisa memperbaiki itu kalau misalnya masih di atas 20%, semacam itu. 20% itu di luar dari ini ya, di luar dari reference. Nah, itu yang harus di ini. Ya, karena ini merupakan salah satu juga yang apa ya, yang bisa membuat dosen itu hanya cuma gara-gara ini bisa molor proses pengajuannya gitu. Kemudian ini tadi Bapak Ibu ya, artikel jurnal. Jadi meskipun di atas tadi itu tidak ditulis, tetapi tetap harus menampilkan gitu. Kenapa kok mereka tetap meminta dalam bentuk PDF? Nah, inilah yang menjadi salah satu, saya tidak mau meragukan kapasitas dari teman-teman dosen yang saat ini sudah menjadi posisinya itu sudah menjadi reviewer nasional ya, yang diumumkan kemarin itu. Saya tidak meragukan kapasitas mereka. Tetapi ya ini mungkin ya ada beberapa reviewer itu yang mungkin tidak bisa mereka telusuri sehingga mereka masih tetap meminta dalam bentuk PDF gitu. Ya mungkin karena yang bersangkutan juga itu tidak bisa menampilkan URL-nya dengan baik ya. Berarti kalau dia tidak bisa menampilkan URL-nya dengan baik, bisa kemungkinan jurnalnya itu sudah discontinue. Nah, nanti ini saya bahas di free webinar saya yang khusus untuk penulisan artikel ilmiah di insya Allah minggu depan. Itu saya belum share linknya, yang saya difasilitasi oleh salah satu publisher ternama, juga atas permintaan teman-teman dosen gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pantau terus Instagram saya untuk melihat informasi terkait tersebut. Nanti kalau diberikan waktu yang lebih, kita akan mengulik lebih dalam seperti apa sih jurnal yang baik itu, seperti apa jurnal yang termasuk dalam jurnal kategori predator dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian ini dukungan syarat khusus tambahan, Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi ada penugasan-penugasan yang lain, dan di sini ditulis ya sebagai reviewer juga sekurang-kurangnya 2 jurnal internasional bereputasi. Ini sebagai syarat khusus tambahan gitu. Jadi kan macam-macam kan, ada yang menjadi peneliti dan lain-lain gitu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya cukup memberitahu informasi terkait sepertinya ada miskomunikasi di antara informasi yang Bapak Ibu dapatkan gitu. Ya, kalau misalnya saya salah, mohon saya dikoreksi, saya dikasih tahu, karena yang saya tahu itu adalah ketika kejadian di lapangan, ketika kita mengajukan, asesor PAK itu tetap meminta jurnal internasional ataupun jurnal internasional bereputasi sesuai dengan posisi ajuan kenaikan jabatan fungsionalnya. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.